J.K. Rowling, penulis terkenal dari serial Harry Potter, pernah merasakan kehidupan yang sangat sulit sebelum menjadi salah satu penulis terkaya di dunia. Rowling adalah seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan. Dia bahkan bergantung pada bantuan sosial untuk bertahan hidup dan menulis buku pertamanya di kafe kecil. Selama bertahun-tahun, Rowling menerima penolakan dari hampir semua penerbit. Namun, dia tidak menyerah. Setelah 12 kali ditolak, akhirnya buku pertama Harry Potter and the Philosopher's Stone diterima oleh penerbit kecil. Buku ini akhirnya menjadi fenomena global, mengubah hidupnya selamanya. Rowling kini menjadi salah satu penulis paling sukses di dunia, dengan kekayaan miliaran dolar, meskipun pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Jack Ma, pendiri Alibaba, tumbuh dalam keluarga miskin di China. Ia gagal diterima di universitas ternama dan harus mencoba berkali-kali untuk mendapatkan pekerjaan. Pada awal karirnya, Ma bekerja sebagai guru bahasa Inggris dan pemandu wisata dengan gaji rendah. Namun, setelah melihat internet di Amerika, ia terinspirasi untuk membangun Alibaba pada tahun 1999, sebuah platform yang menghubungkan pedagang kecil dengan pasar global. Meskipun menghadapi banyak kegagalan dan skeptisisme dari investor, Ma terus berjuang. Pada tahun 2014, Alibaba sukses melakukan IPO terbesar di dunia pada saat itu. Kini, Alibaba menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Dan Jack Ma menjadi salah satu orang terkaya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan jika kita terus berjuang dan tidak menyerah. Jangan pernah takut mencoba, karena setiap langkah membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Seringkali kita ragu, merasa takut gagal, atau merasa tidak cukup baik. Tapi ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Tidak ada jalan yang mulus, tapi yang terpenting adalah terus maju, meski perlahan. Kesuksesan bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang ketekunan untuk terus berusaha. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu. Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Terus belajar, terus berkembang. Dan percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat dengan impianmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan berhenti, karena perjalanan ini pasti akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Di awal abad ke-20, seorang gadis miskin bernama Anastasia hidup di bawah penindasan ibu tiri yang jahat. Ia dipaksa bekerja keras, sementara saudara tirinya diperlakukan dengan baik. Suatu hari, seorang pria kaya mengadakan pesta dansa besar, dan Anastasia ingin sekali menghadirinya. Tetapi ia tidak punya pakaian indah. Tiba-tiba, seorang wanita misterius memberinya gaun cantik dan sepatu indah. Di pesta, Anastasia memukau semua orang, termasuk sang pangeran yang jatuh hati padanya. Namun, saat tengah malam, ia harus pergi dan meninggalkan sepatu. Keesokan harinya, pangeran mencari gadis yang cocok dengan sepatu itu, dan setelah menemukannya, Anastasia akhirnya menikah dengan pangeran dan meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh penderitaan. Kisah ini mirip dengan Cinderella, di mana seorang gadis sederhana mengubah takdirnya dan hidup bahagia selamanya. Seorang pemuda datang kepada seorang bijak dan mengeluh tentang hidupnya yang penuh tantangan. Semua hal selalu sulit bagiku. Setiap kali aku mencoba, rasanya ada rintangan besar yang menghalangiku. Bagaimana cara agar hidupku bisa lebih mudah? Tanyanya. Sang bijak kemudian mengambil sebuah batu besar dan memegangnya dengan tangan. Apa yang akan terjadi jika aku melempar batu ini ke dalam laut? Tanyanya. Pemuda itu menjawab, batu itu akan tenggelam. Sang bijak tersenyum dan melanjutkan, benar, tetapi jika aku meletakkan air di atas batu ini, apa yang akan terjadi?
Pemuda itu bingung. Air akan mengalir dan batu itu tetap di tempatnya. Begitu juga dengan hidupmu, kata sang bijak. Masalah dan tantangan dalam hidup ini seperti batu. Namun, jika kamu belajar untuk menghadapinya dengan kelembutan, seperti air yang mengalir, kamu akan menemukan cara untuk melampaui setiap batu yang menghadangmu. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa dalam hidup kita seringkali menghadapi tantangan besar, tetapi cara kita menghadapinya akan menentukan hasilnya. Ketangguhan tidak selalu berarti bersikap keras, tetapi bisa juga berarti tetap tenang, fleksibel, dan penuh pengertian. Here are some key unique rules in Indonesia for foreigners to know. 1. Respect elders. Greet older people with respect and formality. 2. Dress modestly. Cover shoulders and knees, especially in religious places. 3. Shoes off indoors. Remove shoes when entering homes or temples. 4. Avoid public affection. Public kissing or hugging is considered inappropriate. 5. No pointing. Pointing with a finger is rude. Use your whole hand or chin. 6. Respect for religion. During Ramadan, avoid eating or drinking in public. 7. Barter politely. Haggling is common in markets but should be done respectfully. 8. Don't touch heads. The head is sacred, so avoid touching anyone's head. 9. Use right hand. Always give or receive with your right hand, not the left. 10. Don't wave palm up. Use a palm down motion to call someone over. These simple rules will help you blend in and show respect for local customs.